Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang baru bertemu dengan Mas Gunggung. Ya, kalau dari komunitas PAS, suara saya selalu bergema di pagi hari. Jadi bagi teman-teman yang dari komunitas PAS, itu saya OMG sebagai pemilik audio instruksi napas ritme itu mengizinkan untuk dipakai dan digunakan oleh Pak Jarod sebagai latihan gratis di pagi hari. Jadi nikmati semua audio-audio yang diajarkan oleh Pak Jarod di pagi hari, tidak masalah. Karena memang saya memberikan izin itu sebagai bagian dari kemanusiaan untuk membantu orang banyak. Ya mungkin tidak dari tangan OMG, karena kita membantu itu kan caranya macam-macam. Nah lantas kemudian OMG selalu berbayar, lalu kesan jadi jahat gitu kan. Padahal setiap hari komunitas PHS itu menikmati audio-audionya OMG yang dapat digunakan secara gratis gitu kan. Jadi kita bisa bisa memberikan dalam bentuk lain bantuan kepada masyarakat melalui tangan-tangan influencer. Salah satunya Pak Jarod. Juga kita berikan akses audio kepada teman-teman influencer lain yang menggunakan audio-audio OMG. Ada beberapa komunitas ya di luar sana yang juga mengajarkan dari YouTube saya. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Itu jadi artinya kita ini berkontribusi terhadap memberikan pengetahuan, kemudian kesehatan, akses terhadap audio dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk pelatihan lebih profesional dengan kelas-kelas yang spesifik, kelas-kelas yang berhubungan dengan lansia, kelas yang berhubungan dengan bagaimana cara melakukan manajemen gelombang otak, karena gelombang otak ada 5, alfa, beta, delta, theta, gamma. Kelas-kelas yang berhubungan dengan gelombang alfa itu bagaimana, gelombang theta bagaimana, gelombang delta bagaimana, nanti ada gelombang yang lain gitu. Itu tentu kelas-kelas yang dimulai dari riset ya, menggunakan alat ukur gelombang otak yang investasinya mahal. Jadi satu alat ukur gelombang otak itu paling tidak investasinya antara 9 sampai 18 juta. Dan saya punya tiga. Maka punya tiga kan instruktur dibekali alat-alat itu untuk menguji, mencoba dan mendemonstrasikan kepada siapapun yang membutuhkan keyakinan, kejelasan bahwa teknik pernapasannya ini proven seperti itu. Maka dari itu ya berbayar, karena investasinya yang ya lumayan mahal. Ya nanti kalau sudah kaya raya gitu kan, mudah-mudahan kami doakan saja. Mudah-mudahan nanti banyak kelas-kelas berbayar OMG yang harganya bisa miring, bisa murah 60% gitu kan. Kayak kemarin ada donatur untuk mensupport kelas khusus kanker. Jadi harapannya dengan diturunkan harga kelas khusus kanker itu dari yang 400, 500, 800 menjadi hanya 200 ribu saja, dapat memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengakses audio OMG yang berkualitas, yang berhubungan dengan materi kanker untuk suportif, paliatif, rehabilitatif, dan preventif. Ya targetnya memang kuratif, seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Ya memang dalam prakteknya, semua teknik pernapasan itu tidak mungkin menciptakan sebuah keajaiban kesembuhan yang seketika, gitu kan. Apalagi berhubungan dengan penyakit berat seperti kanker, gagal ginjal, dan sebagainya. Tapi kami di LMU punya studi kasusnya yang sangat banyak. Dengan rata-rata setiap bulan itu kita kelasnya kelas berbayar ya, kelas berbayar antara 300 sampai 500 orang rata-rata tiap bulan itu. Kelas berbayar OMG itu rata-rata segitu gitu. Jadi ini menjadi bagian dari kontribusi di mana segmentasi kelas OMG itu sangat beragam sekali, dari mulai gratis di YouTube, kemudian biaya donasi bebas, lalu kelas berbayar dengan range antara 190.000 sampai 1,5 juta, juga untuk menjembatani orang-orang yang pengen privat, yang materinya pengen langsung custom sesuai dengan kebutuhan peserta pada saat itu, yang tentu saja bisa sangat berbeda dengan kelas yang umum, baik dari sisi durasi, kedalaman materi, konsultasi, dan sebagainya. Jadi kita menjembatani semua variabel yang mudah-mudahan masyarakat tuh bisa menerima dan bisa mengambil manfaat sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Jadi jangan dianggap berat begitu, bahwa ada kelas yang mungkin harganya mahal dan kita memang belum mampu di kelas itu, ya udah nggak apa-apa, cari kelas-kelas lain yang sejenis gitu kan. Bahkan ada beberapa peserta yang rajin nonton YouTube saya, dia mendapatkan pengetahuan banyak sekali dari situ. Jadi dia sambung-sambungan pengetahuan itu dari pengetahuan A, B, C, dari video saya yang satu, dua, tiga, empat, lima, dia dapat intisarinya. Lalu ternyata audionya ini, dia dapat intisarinya ternyata audionya itu, dia dapat intisarinya ternyata audionya ini. Jadi kayak gitu tuh. Jadi artinya orangnya berpikir dan kemudian menggunakan nalarnya.
Bukan tipe orang yang mungkin ingin dicekoki saja, ini loh, materi sakit aku ini, ya tentu saja kalau dicekoki seperti itu, betapa repotnya OMG. Karena jenis penyakitnya itu sabrek. Satu jenis penyakit itu hadir di banyak orang, misalnya gitu ya, itu akan menghasilkan sikap mental, psikis, psikologis tertentu dari orang-orang itu. Jadi ada orang yang misalnya diajari satu teknik pernapasan, lalu dia bisa sabar. Diajari misalnya 55 dulu. Dia sabar, oke saya latihan dulu mas. Saya ikuti step by stepnya mas Gunung. Saya ikuti step by stepnya dari instruktur. Kalau disuruh merem, saya merem. Disuruh tarik nafas 5 detik, saya tarik nafas 5 detik. Disuruh buang nafas 5 detik, saya nurut. Disuruh setiap kali tarik nafas dengan senang, gembira, sukacita, saya manut. Disuruh setiap kali buang nafas, lepaskan ketegangan, saya iring hembuskan nafas, saya manut. Saat nafas misalnya disuruh feeling good, coba munculkan feeling goodnya, saya nurut, misalnya seperti itu ya. Maka tipe orang-orang seperti ini biasanya tingkat keberhasilannya tinggi dibandingkan orang-orang yang meributkan bahwa ritme ini tidak memberikan manfaat yang cepat sekali. Kenapa? Karena olah nafas itu terkait dengan berbagai macam aspek kesembuhan dan faktor di badan kita. Karena badan kita kompleks, ada raga, mekanika ventilasi atau olah nafas itu bagian dari raga. Karena paru-parunya dikondisikan untuk tarik buang, menciptakan frekuensi tertentu dari detik tarik nafas dan detik buang nafas. Berarti ini urusannya raga. Dan jangan lupa manusia itu punya otak. Dalam otak ada visual, ada gambaran. Manusia itu punya jantung. Dalam jantungnya ada kolbu, ada hati, ada perasaan, ada di situ. Gitu kan? Maka jika ini tidak ikut terlibat di dalam proses ini, maka kita hanya cuma dapat manfaat raga saja. Itu sudah bagus. Penelitian ilmiah mengenai napas ritme itu udah banyak sekali. Ya kan? Apalagi kita melibatkan hal seperti itu. Tapi melibatkan visual, imajinasi, melibatkan perasaan, raga, dan sejenis itu tentu ada diskusi, ada semacam ngobrol gitu ya, kalau di medis namanya anamnesa, di mana kita menggali kenapa Bapak Ibu tidak bisa feeling good, kenapa Bapak Ibu tidak bisa memunculkan perasaan gembira, senang, bahagia, kenapa Bapak Ibu tidak bisa membayangkan sesuatu. Nah itu kita ada pembahasan khusus mengenai apa yang berhubungan dengan potensi otak selain gelombang otak, selain alfa, beta, delta, theta, gamma. Kita nyebutnya bioritmik. Di situ ada bioritmik visual, kemudian ada bioritmik narasi, ada bioritmik rasa, kita bedah supaya Bapak Ibu ngerti bagaimana cara berkomunikasi dengan badan. Kita pakai alat ukur, kita uji dan sebagainya. Ini pengetahuan ini memang jatuhnya proses penggalian. Proses penggalian itu proses mencari, proses mersudi sampai dapat. Itu maka jangan bosan. YouTube saya itu ada lebih dari 500 video. Lebih dari 500 video yang fokusnya dominan di olah nafas, mungkin bisa dibilang 80-85%. 80-85% itu olah nafas, selebihnya ada dominan fasting, ada latihan fisik, mungkin ada bahas suplemen yang sekarang lagi rame terbaru, membahas rempah. Kenapa saya angkat rempah? Karena ini ada di dapur. Jadi jangan kemudian, wah ini Mas Gunggung bahas rempah di kampungan banget sih. Kan nggak keren Mas, nggak kayak bahas suplemen yang canggih-canggih tuh. Suplemen yang dari Jepang, suplemen dari Korea, suplemen dari Malaysia, atau dari mana, canggih-canggih keren, bungkusnya bagus. Nah ini Mas Gunggung bahas rempah, bahas jahe, bahas kunyit, bahas lada hitam gitu kan, mungkin bahas apalah nanti cinnamon, kayu manis. Justru OMG itu berkomitmen untuk mengangkat hal-hal yang sebenarnya sederhana untuk jadi mantas sebesar-besarnya, ya kan? Supaya dari dapur aja Anda bisa sehat. Olah nafasnya dibikin nggak jelimet, nggak ada teknik-teknik yang menyerap energi alam, menyerap energi langit, menyerap energi bumi, kumpulkan di satu titik tertentu, lalu kumpulkan di situ sampai penuh, nanti salurkan ke bawah tulang ekor, salurkan lagi terus ke belakang tulang itu. Saya sudah melewati fase-fase itu. Saya dulu di Merpati Putih udah kenyang dengan gitu-gitu. Kita udah latihan di gunung, kita latihan di unsur air, angin, tanah, api. Kalau ngikutin video beberapa minggu lalu gitu, saya tunjukkan gimana saya latihan namanya materi pasir besi. Gimana ada pasir dibakar sampai membara, lalu tangan saya celup masukkan di situ kayak kungfu-kungfu gitu lah. Itu latihan pasir besi. Itu namanya ilmunya pasir besi. Jadi betul-betul tangan itu dibakar di pasir besi. Ya lah, bukan nggak melepuh kan? Tapi kan nggak mungkin saya ajarkan itu ke masyarakat umum, apalagi apa korelasi dengan kesehatan, kan aneh. Kemudian ada materi juga namanya Ranotirto. Ranotirto, Tirto itu air, jadi materi berhubungan dengan air. Jadi semacam kalau di zaman sekarangnya sih cold exposure atau cold plunge. Jadi mandi atau berendam di air es. Kita kalau latihan waktu itu di Gunung Pancar, latihannya habis subuh.
Kebayang dinginnya kayak apa. Kita latihan bisa di puncak, dari tempat yang dinginnya luar biasa, ada air terjun dan sebagainya. Ranu Tirto, kita latihan pola nafas di air yang dingin, sampai bisa menciptakan panas, sampai ngebul. Karena temperatur badan kita tuh naik, lalu ketemu dengan air yang super dingin. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat video di Tibet, di mana orang-orang Tibet mungkin di Sambala atau mungkin sejenis itu ya, yang di puncak-puncak gunung itu, dia latihan di luar ada videonya, lalu pakai handuk basah dililitkan di badan, sampai kemudian dia latihan dari pernapasan, angguknya sampai kering, sampai ngebul. Kami di Merpati Putih itu dengan ilmu itu, dengan yang bukan kayak gitu ya, tapi pendekatannya berbeda. Ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi gimana tubuh kita bisa menciptakan temperatur yang sangat tinggi sekali untuk melawan dinginnya air es yang di pagi hari itu. Itu Ranu Tirto. Ada lagi unsur-unsur berhubungan dengan api namanya Sabtu Dahono dan sebagainya. Ilmuwan tradisional di Merpati itu banyak banget jenisnya. Dan saya mempelajari itu. Tapi itu tidak mungkin diajarkan ke masyarakat umum, apalagi disambungkan dengan penyembuhan. Bagaimana materi pasar gizi bisa untuk mematikan COVID, bisa untuk menyembuhkan COVID. Bagaimana latihan dalam Tirto bisa untuk menyembuhkan kanker dan sebagainya. Itu nggak mungkin dibedah, kan itu materi proprietary atau materi internal dari Merpati Putih, nggak mungkin. Maka saya merumuskan konsep kapasitas yang jauh lebih sederhana. Yang Bapak Ibu tinggal atur saja detik tarik nafas, detik buang nafas. Atur saja. Detik sekian, buang sekian. Tarik nafas sekian detik, buang nafas sekian detik, maka frekuensinya sekian. Frekuensi itu menyasar saraf otonom. Saraf otonom ada dua, ada simpatik atau parasimpatik. Maka ritme ini menyasar parasimpatik. Ritme ini menyasar simpatik. Ritme ini menyasar penurunan gula. Ritme ini menyasar cerebrospinal fluid. Ritme ini menyasar gelombang otak alfa. Ritme ini menyasar gelombang dan seterusnya itu dipetakan semua. Dipetakan menjadi kayak dibedah begitu, dibedah bahwa ritme nafas dari mulai ritme seperempat seperempat setengah setengah satu satu dua dua tiga tiga empat empat sampai 30 30, termasuk variasinya 1 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12 17 18 19 sampai 10 20, itu dipetakan semua, dipetakan bahwa ini kan amatan ini tidak mungkin bisa dipahami oleh masyarakat dan waktu singkat gitu kan. Kenapa? Karena membutuhkan alat ukur, membutuhkan pemahaman logika, membutuhkan pemahaman akal, mau menguji, mempraktikkan pada diri sendiri, tentu perlu waktu panjang. Dan tidak mungkin untuk orang sakit. Orang sakit buru-buru mau belajar. Yang dibutuhkan orang sakit itu aspek-aspek pragmatis, yang dia langsung praktek, enak, sembuh. Kalau bisa begitu kan, praktek, enak, sembuh. Maka kita meracik, meramu, ritme-ritme dibikin compound, digabungkan dari ritme ini. Karena kita ngerti, semua dasar ilmunya itu, ya saya ngerti betul. Jadi kalau frekuensi digabung frekuensi jadinya begini. Ritme ini digabung ritme ini jadinya begini. Ini bisa untuk gagal ginjal. Ini bisa untuk ini bisa untuk itu, ini bisa untuk macam-macam. Nah itu yang kemudian diberitahukan ke masyarakat bahwa ini ada yang kayak gini. Tapi tentu semua pengetahuan ini ya harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan dengan manut, dengan sungguh-sungguh, dengan mentalitas seorang pembelajar. Gitu kan? Bukan mentalitas orang yang menggerutu. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah berprinsip, waduh ini udah berbayar ya mahal. Jangan berprinsip begitu. Kenapa? Karena dalam setahun itu bisa 2 3 kali PMG membuka kelas olah nafas yang dibuka lebih dari 60 jenis dengan diskon sampai di atas 50%. Bahkan kalau Bapak Ibu usianya, punya orang tua usianya di atas 78 tahun, itu diskonnya seumur usia. Jadi kalau masih punya orang tua usia 80 tahun, pakai KTP orang tuanya untuk daftar kelas OMG, itu diskonnya 80%. Punya KTP usia 90 tahun, daftar ke OMG, itu diskonnya 90%. Kita membuat seperti itu sebagai penghormatan kita orang-orang yang usianya sudah sepuh gitu. Kenapa? Karena saya pengen nyampe di usia itu. Maka saya berikan hak istimewa pada orang yang sudah seperti itu untuk ayo akses nih materi UMG nih sebanyak 60 kelas nih. Anda tinggal bayar saja sesuai usia. Yang minimal 78 ke atas. Bayar sesuai usia. Usia 80 berarti diskonnya 80%. Harga kelas 1 juta, Bapak Ibu cuma bayar 200 ribu aja. Kalau usia 90 tahun, masih sugeng, masih sehat, atau mungkin agak sedikit sakit-sakitan, berarti bayarnya kalau kelas 1 juta, kena diskonnya 90%, bayar cuma 100 ribu. Itu kan murah sekali. Kenapa? Karena saya memberikan semacam akses khusus ya, pada orang-orang seperti itu. Supaya getaran gelombang itu suatu hari nanti sampai ke situ. Kenapa? Karena saya memberikan jalan kemudahan pada orang-orang sudah tua itu, orang sudah sepuh itu. Supaya nanti saya bisa melewati jalan itu, bisa berjalan di jalan itu sampai ke usia di atas 90 tahun dengan masih sehat. Nah ini intermezzonya. Gitu ya. Oke ya.
Topik kali ini kita akan bahas mengenai studi mengenai virus. Tapi tentu dalam bahasan yang ringan saja, ya kan? Kalau saya pakainya share screen aja, biar nanti kelihatan semua. Ya, ini studi near infrared. Saya mulai dari infrared dulu ya. Jadi saya pernah angkat uh, studi mengenai infrared dengan COVID ya, 19 di video ini. Judulnya adalah studi infrared light terhadap kesembuhan COVID-19 dan inflamasi. Jadi pada studi ini jelas sekali bisa dilihat bahwa pengaruh red light terhadap pasien COVID itu mampu menurunkan limfosit, leukosit dengan sangat signifikan. Limfosit itu kan bagian dari sel imun, sel darah putih lah gambarnya begitu. Itu yang berfungsi untuk mematikan virus gitu kan. Dan ternyata bisa diturunkan dengan sangat-sangat signifikan dengan hanya disinari saja. Yang hanya disinari. Lalu penyinaran terhadap infrared pada tubuh manusia juga terbukti meningkatkan SpO2. Jadi ada cara untuk meningkatkan SpO2 itu dengan disinari pakai red light. Ini cara-cara yang kita beritahu ke masyarakat yang barangkali Bapak Ibu sudah punya alatnya gitu kan, atau belum punya, tertarik pengen punya, silahkan beli alat mereka di OMG, nggak ada ruginya. Dikasih kelas gratis setahun, dikasih diskusi tanya jawab gitu kan, bebas bertanya dengan saya pakai jalur japri kapanpun dimanapun gitu kan, ada masalah mas ponakan saya ini lagi flu demam pilek, apalagi sekarang ini lagi musim influenza A sekarang lagi marah. Sekarang tuh gejalanya adalah batuk pilek sembuhnya lama banget. Dan kalau ini nggak ditangani betul, pneumonia, ujungnya pneumonia. Bayangkan, ujungnya bisa pneumonia. Ngeri kan? Maka dari itu, memiliki misalnya alat red light, memahami olah napas untuk menurunkan inflamasi, mengetahui rempah untuk menurunkan inflamasi. Sengaja saya angkat 3 topiknya malam hari ini ya. Inflamasi yang alat red light, olah napas dengan rempah. Karena ini Anda bisa ambil salah satunya atau salah dua atau salah tiga, gitu kan. Kalau misalnya bagi orang yang sudah punya alat red light, berarti bisa ngambil tiga-tiganya. Tapi kalau baru tahunya red light dengan olah napas, ya dua itu udah bisa. Tapi kalau baru tahunya olah napas saja, itu sudah bagus. Sekarang ada pengetahuan rempah, itu tambah lagi pengetahuan rempah, gitu kan. Tinggal datang ke dapur, oh saya ingat ceritanya Mas Gunung nih. Pengetahuannya, cara meraciknya begini. Maka saya praktekkan. Minum setiap hari. Kalau misalnya lagi darurat, sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Itu langsung penurunan inflamasi itu membaik sangat signifikan, hanya dengan rempah dan olah nafas. Kalau punya red light, gabungkan dengan itu. Ya, jadi pada studi ini terjadi penurunan inflamasi ya dari hasil pengujian dengan sangat signifikan luar biasa. Nah, sekarang yang mau saya angkat pada malam hari ini adalah bagaimana infrared light therapy itu dapat meredakan, relief itu meredakan. Pole like reseptor, ini reseptor namanya TLR4, nanti saya ceritakan seperti itu, yang merupakan reseptor yang attract, menjadi penanda, begitu. Jadi penanda dari hiperinflamasi yang terjadi pada studi di COVID-19. Jadi TLR4 ini adalah protein ya dari sistem imun bawaan. Karena kita tahu sistem imun ada dua, ada sistem imun bawaan atau innate, ada sistem imun adaptif. TLR4 adalah sistem imun bawaan yang fungsi untuk mengenali dan merespon sinyal dari patogen dan sel yang rusak. Protein ini bertindak sebagai sensor. Jadi ini sensoran namanya TLR4 untuk mendeteksi terutama lipopolisakarida dari bakteri gram negatif. Jadi bakteri termasuk ya virus karena ada respon inflamasi yang terjadi dari situ untuk memproduksi sitokin. Jadi kalau misalnya gampangnya si TLR4 ini terstimulasi, namanya begitu, maka dia akan memicu munculnya sitokin proinflamasi. Tapi kalau TLR4 ini diblokir, maka sitokin proinflamasinya itu tidak muncul. Jadi gampang ini, kalau TLR4 ini terinduksi gitu atau terstimulasi, maka inflamasi terjadi gampangnya begitu. Tapi kalau TLR4 itu diblokir, maka inflamasi tidak terjadi. Nah, ini gampangnya begitu maksudnya. Yes, ya. Nah, ini contoh dari sel imun bawaan dan sel imun adaptif. Nah, molecular cell masuk di situ dan TLR4 itu
ada di permukaan dari natural killer cell juga. Nah, sistem imun bawaan itu melemah seiring usia. Jadi yang bawaan gitu itu melemah seiring ini dari hukum alamnya degeneratif lah, hukum alam asli. Nggak mungkin ya, saya, Anda, dan semuanya pas begitu. Sedangkan sistem imun adaptif itu akan menguat seiring usia. Karena dia selalu berkembang mengikuti perkembangan dari penyakit-penyakit yang ada. Dia akan berkembang. Apalagi ketika diberikan vaksin-vaksin gitu kan, maka sistem imun adaptif itu berusaha untuk mengenali. Memori T-cellnya akan mengenali, oh ini ada penyakit yang kayak gini, gue inget-inget nih. Jadi suatu hari nanti ketemu dengan penyakit yang sejenis yang sama dengan itu, maka dia akan langsung mengenali, oh iya, ini kayak gini, ini nggak boleh, ini gue langsung serang kan gitu. Nah ini menguat seiring usia dengan syarat dia semakin sering kena, gitu. Jadi jangan takut kena. Selama sel imun kita bagus, kita punya memori tentang itu, ya kan? Kita bisa survive, tapi harus dikuatkan sel imun adaptifnya. Ya, kita lihat di sini. Jadi saya pernah bikin YouTube khusus mengenai red light bahwa ketika kita mendapatkan infrared dari matahari, maka akan terbentuk melatonin. Jadi melatonin itu tidak melulu terbentuknya dari kelenjar pineal di otak. Itu cuma berapa persen aja, di bawah 10% itu. Di atas 90% melatonin terbentuk di dalam internal mitokondria. Makanya melakukan penyembuhan atau penyehatan terhadap mitokondria itu penting banget, super super penting. Kenapa? Karena kata kunci dari sehatnya sel-sel kita adalah sehatnya mitokondria. Mitokondria ibaratnya seperti baterai. Kalau Bapak Ibu punya handphone, baterainya tinggal 3%, tidak mungkin bisa dipakai untuk apapun, ya kan? Tinggal tunggu mati. Kalau Bapak Ibu baterainya tinggal 5%, tidak mungkin bisa nonton YouTube, tidak mungkin bisa dengar audio atau atau chatting atau mungkin buka-buka aplikasi, tidak mungkin bisa. Hanya bisa menjalankan fungsi-fungsi utama saja, ya kan? Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan survival saja. Saya juga begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mitokondria atau baterai dalam sel Bapak itu jumlahnya sedikit, melemah, sudah pasti sel itu tidak punya tenaga. Dia hanya punya mode untuk survival, mode bertahan hidup saja. Dia tidak punya mode untuk menjalankan fungsi-fungsi secara maksimal, nggak mungkin bisa, ya kan? Maka jumlah baterainya harus bertambah, daya baterainya harus menguat. Itu yang nanti diharapkan dari intervensi nafas, intervensi red light, sama intervensi rempah untuk menyehatkan mitokondria. Ini saya belum buka pengetahuan rempah yang menyehatkan mitokondria ini belum nih. Kita masih ngangkat yang gampang-gampang dulu. Rempah yang berhubungan dengan penurunan inflamasi, rempah yang berhubungan dengan peningkatan antioksidan. Ini belum rempah untuk meningkatkan jumlah mitokondria. Makanya kalau ibu pelajari ikut kelas PMG berhubungan sama rempah, nanti di situ akan dijelaskan secara bertahap. Saya bikin workshopnya, mudah-mudahan bisa hadir sehingga bisa silaturahmi dan belajar ilmu tentang rempah. Oke, balik ke sini ya. Jadi infrared ini mampu untuk meningkatkan produksi melatonin antioksidan di dalam mitokondria. Nah, kita lihat kenapa sinar matahari jadi penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, sinar matahari itu satu paket diterima oleh tubuh kita, satu paket. Jadi tidak bisa milih. Isi paketnya adalah infrared ya, 54%, visible light 39%, dan ultraviolet 7%. Jadi yang paling banyak diterima oleh tubuh kita adalah infrared dari sinar matahari, bukan visible light-nya. Jadi kita bersembunyi di balik mobil, kena infrared. Karena infrared bisa menembus sampai 8 cm. Tentu dengan bahan-bahan tertentu ya. Tapi secara umum, kita selalu di bumi ini akan dapat infrared dari matahari karena kodratnya begitu. Dia bisa melakukan penetrasi sampai ke lapisan kulit terdalam. Dan infrared ini dapat dilihat dari sudut pandang panas. Panas. Maka dari itu kalau kita disinari pakai infrared, rasanya hangat. Rasanya hangat sampai nembus. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, ORG akan bikin namanya rumah terapi mitokondria yang di dalamnya ada infrared sauna. Di dalamnya ada infrared sauna dengan alat yang medical grade. Doakan saja mudah-mudahan tahun ini berdiri. Karena saya sedang mencari lokasi untuk infrared sauna ini, untuk apa namanya rumah terapi mitokondria. Oke, gitu ya. Jadi intinya adalah kita lihat sini. Near infrared itu adalah porsi di mana panjang gelombangnya 360 sampai 1400, dan ini adalah yang paling kuat di antara
panjang gelombang infrared yang lain. Jadi bahwa ada teknologi seperti far infrared yang bentuknya serat kain, seperti produk-produk Aurora, itu juga dulu kita pernah promosikan ya, produk-produk Aurora serat kain seperti bra untuk wanita, celana dalam, boxer, pants, celana, kemudian ada short, baju, ada apa lagi, kupluk ya, kupluk itu untuk yang di kepala itu. Kemudian ada shawl juga, kemudian ada manset, itu memiliki teknologi far infrared selain dari alat red light-nya sendiri. Tapi jika kita disuruh memilih yang mana dampak paling besar adalah dari near-nya atau near infrared-nya. Makanya di semua alat-alat medis dan sains rata-rata menggunakan near infrared untuk perbaikan dan penyembuhan. Nah, kita lihat sini. Spektral irradiance-nya dengan satuan watt per meter persegi per nanometer. Panjang gelombang yang terbesar di sini. Ini adalah panjang gelombang near. Jadi dari sinar matahari itu, near itu adalah memiliki porsi yang paling besar yang masuk pada tubuh kita, yang memiliki karakteristik untuk melakukan penyembuhan terbesar. Itu, ya kan? Jadi jangan takut dengan infrared yang datang dari sinar matahari. Itu tidak ada masalah dengan badan kita, tidak menimbulkan kanker dan sebagainya. Jadi aman-aman aja. Karena kan berjemur itu kan sehat, gitu kan? Kalau Bapak Ibu takut berjemur di langsung di sinar matahari, bisa berjemur di bawah pohon rindang. Nanti saya jelaskan alasannya di video ini. Kita lihat bahwa near infrared bisa menjangkau atau menembus kulit lebih dalam. Bahkan penelitian dilakukan oleh Scott Zimmerman, itu peneliti tentang insinyur optik ya, cahaya ilmuwan. Itu dia bahkan bilang bahwa near infrared itu bisa penetrasi ke tubuh manusia hingga 8%, 8 cm. Bisa penetrasi masuk ke tubuh manusia hingga 8 cm, bayangkan. Disinari pakai alat radar OMG, masuk ke dalam tubuh manusia pakai near infrared sedalam 8 cm. Jadi kalau Bapak Ibu punya dua alat depan belakang, 8 cm depan belakang, maka seluruh tubuhnya kena penyinaran dan mendapat manfaat seperti halnya manfaat sinar matahari dari sisi infrared. Seperti itu. Nah ini ya, penelitian dari Scott Zimmerman, kita lihat sini, bisa menembus hingga 8 cm. Dalam, 8 cm itu dalam. Ya kan? Nah, kita lihat sini. Maka dari itu infrared itu bisa biasa dipakai oleh suster-suster di luar, alat-alat medis untuk melihat pembuluh darah. Ya kan? Kenapa? Karena kelihatan di sini tuh pembuluh darahnya kelihatan. Saya kadang-kadang suka mainan juga, begitu kalau misalnya pakai alat yang memancarkan NIR itu, ya kelihatan pembuluh darahnya seperti itu. Nah ini adalah proporsi dari sel manusia yang terpengaruh oleh NIR infrared. Yang hitam ini adalah jumlah total selnya. Sedangkan yang merah ini adalah near infrared mempengaruhi banyak sekali sel di tubuh kita. Lihat sini. Dari usia 0 tahun sampai 80%, rentangnya itu luas sekali. Ini artinya dominan. Dominan. Maka ini saya bilang bahwa kodrat manusia itu mesti kena sinar matahari. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kalau nggak kena sinar matahari, tidak boleh. Harus sering-sering berjemur kena sinar matahari, lakukan forest bathing. Gampangnya begitu. Ya kan? Kalau enggak ya di taman. Kalau susah forest bathing karena nggak ada hutan, Mas, udah berjemur aja. Kalau misalnya susah juga berjemur, kan satu dan hal harus punya alat red light untuk menduplikasi infrarednya. Kalau enggak, dapat sehatnya dari mana? Ya kan? Berjemur Bapak Ibu nggak mau. Ya mungkin karena satu dan hal gitu kan. Nggak ada pohon-pohon rindang. Juga nggak mau punya alat red light. Ya susah. Maka dari itu saran saya milikilah alat red light paling nggak satu lah. Ukurannya kecil aja nggak apa-apa. Boleh yang harga 5 juta yang nggak apa-apa, yang harga 4 juta juga ada, yang harga 2,5 juga ada. Miliki aja. Kalau ada rezeki, saran saya punya satu di rumah. Nggak akan nyesel sama sekali. Nggak akan nyesel. Itu akan manfaatnya besar banget. Ya lanjut ya. Nah ini. Bahkan red light itu bisa menembus sampai ke otak. Kita lihat sinar matahari bisa menembus sampai ke otak. Mirnya itu bisa masuk sampai ke otak. Tuh. Ya kan? Dia kepantul-pantul terus masuk nembus sampai ke otak. Dan ketika nembus ke otak, dia masih nembus lagi sampai ke gray matter. Gray matter itu sampai lapisan abu-abu ya. Area abu-abu di otak. Area berhubungan itu. Jadi disinari dari otak itu akan menyehatkan. Jadi kalau kita berjemur itu ya dapatlah dapat sinar matahari, paket infrared dari matahari yang masuk ke dalam otak kita. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, memang kayak gitu. Ya kan? Maka dari itu pada pasien-pasien stroke,
ada beberapa yang saya selalu rekomendasikan punya alat red light. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus sering sinari dengan red light di bagian kepala, bagian stroke. Biarkan si red light itu, si clear infrared itu masuk dalam white matter, gray matternya, lalu mengobati di situ. Jadi harus sering-sering, sehari paling nggak 2 kali disinari. Karena kadang-kadang penyinaran dari matahari nggak begitu cukup. Ya mungkin takut kepanasan gitu lah. Atau mungkin sedang situasinya mendung, sehingga tidak bisa berjemur. Jadi pakai alat red light. Jadi yang stroke, saran saya punya alat red light. Coba buktikan, sinarilah setiap hari. Di kepala, area yang bermasalahnya di mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan kah? Sebelah belakang kah? Sebelah atas, sinar saja. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke dalam, bisa menembus tengkorak. Gitu. Nah ini salah satu buktinya, penelitiannya. Bahwa memang ketika kita sinari, mus. Jadi kalau saya nonton di video ini, jadi disebutkan bahwa di fakultas kedokteran itu salah satu menguji sinus ya, ada masalah sama sinus di hidung kita atau enggak itu. Dengan disinari, jika dia tidak terblokir, maka artinya baik-baik aja. Ini kan tidak terblokir, tapi kalau dia terblokir ada banyak apa namanya cairannya gitu kan, ingusnya atau apanya gitulah. Ya berarti terblokir sinarnya, tidak akan terang bagian dalam. Ya kan? Ini nih sebagai bukti aja bahwa bisa nembus sinar merah itu bisa nembus masuk ke dalam, bisa menembus kulit, bisa menembus tulang gitu kan. Apalagi infrared tadi dikatakan oleh Scott Zimmerman, dia sampai 8 cm nembus, dapat manfaat dari situ. Maka saran saya miliki. Nah ini, kalau misalnya tidak bisa berjemur secara langsung, oranglah begitu, maka berjemurlah di bawah daun-daunan hijau. Jadi kita tidak wajib untuk berjemur langsung di bawah sinar matahari untuk mendapatkan infrared. Kan saya pengen kena sinarnya, Mas. Sinarnya itu hanya visible light itu hanya 39%. Sedangkan infrarednya itu 54%. Jadi mendingan ya udah, kalau kita takut gosong gitu kan, cari pohon-pohon rindang, nongkrong saja di situ. Ambil posisi sila atau duduk di bawah pohon rindang, lalu biarkan si infrared dari matahari itu terpantul-pantul oleh daun-daunan yang hijau. Lihat di sini ya, lihat di sebelah kiri, sebelah kiri. Ini saya kasih coret-coretannya. Spektrum sinar matahari itu cuma segini, nah, ya kan? Tapi jika dia terrefleks pada daun-daun hijau, ini lebih tinggi spektrumnya. Nah, itu lebih tinggi dibandingkan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kan langsung pendek, ya kan? Yang sebelah kanan lebih tinggi. Ya, apabila terpantul daun-daun hijau, tuh lihat. Yang kena mata juga lebih tinggi, lebih banyak. Yang kena retina juga kena banyak, lebih banyak. Maka dia bisa mengobati untuk mata, pantulan-pantulan dan infrared ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk berjemur. Takut mas, cari pohon rindang, nongkrong saja di pohon rindang, tidak wajib kena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena yang Anda butuhkan adalah infrarednya dari sinar matahari yang 53 atau 54% itu. Itu yang paling dominan. Jadi nongkrong saja di bawah pohon-pohon rindang. Jelas ya? Ini nanti akan melakukan perbaikan signifikan jika takut berjemur langsung. Kalau nggak ada pohon-pohonan, bagaimana caranya? Berarti miliki alat red light. Ganti fungsi mataharinya diberikan ke alat red light dalam bentuk penyinaran near infrared seperti itu. Jadi logikanya tuh jalan. Jadi kalau punya rezeki, saran saya beli dan punya. Menurut saya sih udah bukan rekomendasi, saya selalu bilang wajib. Makanya kalau ada pasien-pasien cepat yang berat penyakitnya, saya bilang saya wajibkan aja. Apalagi orang kanker gitu kan, ada rezeki misalnya beli alat red, milih aja mau yang kecil, yang sedang, yang gede. Kalau rezekinya cukup, punya yang medical grade, tanya ke Intan yang medical grade yang mana mbak, saya mau beli begitu, udah miliki satu saja. Itu udah banyak contohnya peserta OMG yang kanker, yang kemo, kemudian punya alat red light, efek kemonya nggak kerasa sama sekali, bahkan nggak muncul sama sekali efek kemonya. Kan jadi kita jadi berani untuk kemo begitu, ya kan? Gabungan dengan olahraga, gabungan dengan rempah, gabungan dengan redlight, gabungan dengan rendam es. Anda punya solusi total terhadap perbaikan. Nah, itu. Ya lanjut ya. Balik ke sini. Nah, karena studinya mau diangkat ya. Studinya mau diangkat. Jadi kita akan lihat. Jadi studi ini menggunakan protein namanya sel namanya HEK293. Jadi adalah ini sel pada manusia yang gampang itu bisa dipakai di petri dish ya, di laboratorium.
Sederhananya begini, ini saya jelaskan ininya. Jadi ketika si eh, TLR4 ini terinduksi oleh LPS ini berarti bakteri gitu kan, spike itu berarti virus. Maka si TLR4 ini akan menyebabkan si HEK293 ini memunculkan sitokin proinflamasi. Jadi AP1 ini adalah sitokin proinflamasi, sebagai catatan ya. Jadi AP1 ini sitokin proinflamasi. NFK1 nih sitokin proinflamasi. Ini sitokin proinflamasi muncul apabila si virus atau bakterinya berhasil menginduksi atau memunculkan TLR4. Yang kemudian mengirimkan sinyal, si HEK ini memunculkan sitokin proinflamasi. Jadi gampangnya, si bakteri atau virus ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi dengan cara memunculkan protein proinflamasi. Nah, di percobaan ini ada satu yang dipakai sebagai penanda, yaitu CAP. CAP. Ya ini nih sebuah cairan lah, kira-kira begitu. Yang ketika dia terinduksi, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Jadi ini diperhatikan, warnanya berubah menjadi biru. Nah, ketika kemudian dilakukan penyinaran infrared, infrared ini akan memblokir si TLR4 ini. Sehingga HEK ini tidak mengeluarkan sitokin proinflamasinya. Nggak keluar, gampang begitu. Jadi infrarednya akan memblokir sehingga TLR4 ini tidak berhasil untuk memberitahu si HEK4 bahwa terjadi inflamasi. Dia blokir, nggak terjadi. Maka sitokin proinflamasinya tidak muncul. Efeknya apa? Dalam percobaan itu nanti akan dilihat seperti ini. Nih, tadi LPS itu adalah bakteri ya, bakteri gram atau menyebabkan inflamasi. Jadi kalau misalnya kontrol ini berarti si LPS ini tidak ada inflamasi karena minus. Minus artinya tidak diberikan bakteri atau tidak diberikan virus, tidak diinduksi lah gampang gitu. Maka si cawan ini warnanya pink. Tapi kalau diberikan bakteri atau virus ke dalam cawan percobaan ini, maka warnanya itu akan berubah menjadi biru. Makanya si SEAP itu ketika ada inflamasi dia berubah jadi biru. Warnanya begitu artinya selnya terinflamasi. Jelas ya? Nah kemudian disinarilah dengan infrared. Ini saya kasih ilustrasi saja. Disinari dengan infrared. Ketika disinari dengan infrared, walaupun ada bakteri dan virus di dalam cawannya ini, ternyata warnanya balik ke ungu, bukan biru. Jadi artinya apa? Tidak terjadi inflamasi, tidak muncul sitokin proinflamasi. Ya gampangnya inflamasinya tidak muncul ketika disinari dengan infrared. Walaupun pada saat itu sudah diberikan bakteri jahat dan sudah diberikan virus COVID-19. Paham sampai sini ya? Ini artinya penyinaran infrared ini sangat signifikan untuk memblokir inflamasi. Itu, ini percobaannya. Maka kita lihat di sini persen inflamasi respons ketika diberikan penyinaran ya, dengan 6 watt per meter persegi itu kelihatan jelas sekali signifikan. Dari 100 menjadi 50%. Turun ya sekitar 30%. Ini signifikan sekali. Ya kan, pokoknya LPS itu gampangnya bakteri jahat atau virus. Nah, virus COVID-19. IL-6 ini adalah nama sitokin proinflamasi. Jadi ketika dikasih bakteri jahat, kalau nggak pakai LPS jelas, berarti kan ini nggak ada inflamasi kan. Tapi ketika dikasih bakteri jahat LPS ini, maka kelihatan tinggi sekali sampai 100%. Jadi inflamasi tinggi. Ketika disinari, Anda lihat di sini, dari 100%, ketika disinari dengan red light, maka turun sampai 20%. Jadi penurunannya sampai 75% hanya dengan 10 menit penyinaran. Hanya dengan 10 menit penyinaran. Bayangkan, ya kan? Signifikan sekali kan? Maka ya, saya selalu wajibkan sama pasien-pasien kanker, apalagi di grup ONG ya. Ayolah kalau Bapak punya rezeki, belilah alat red light ini. Kombinasikan dengan olah nafas. Kombinasikan dengan rempah. Itu investasi yang Bapak Ibu munculkan itu
dalam tanda kutip sedikit lah, relatif sedikit, ya kan, dibandingkan investasi yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk obat-obatan, suplemen vitamin, obat-obat penurun inflamasi, suplemen-suplemen penurun inflamasi, ya kan? Ini dengan jurnal yang melimpah sekali, kita bisa buktikan bahwa menurun sekali signifikan. Dan akar dari masalah itu kan inflamasi. Akar dari masalah penyakit inflamasi. Jadi kalau inflamasi berhasil kita turunkan, ya Bapak Ibu punya solusi untuk memperbaiki segalanya. Ya kan? Diabetes inflamasi. Kanker awal mulanya dari inflamasi. Ya kan? Segala macam penyakit rata-rata akarnya itu dari inflamasi. Beres inflamasi, beres yang lain. 10 menit penyinaran, beres. Asal sabar, kan begitu. Nah ini hasilnya semua kelihatan di sini. Bahwa nyata-nyata terjadi penyebab inflamasi yang sangat signifikan. Maka direkomendasikan bentuknya begini, untuk penyinaran yang berhubungan dengan masalah COVID, atau untuk menurunkan inflamasi besar-besaran, atau untuk memblokir inflamasi. Jadi kalau punyanya yang kecil, ya kan, itu penyinarannya 4 areanya. Jadi di depan sini satu, di sini satu, di belakang satu, di sini satu. Itu kan saya ngarang-ngarang. Makanya dulu saya pernah bilang, ada kalau nggak salah peserta workshop saya itu kalau nggak salah Bu Tari namanya. Datang sama suaminya di workshop OMG dapat 2 redline. Lalu ikut lagi dapat 3. Kemudian pernah beli sekali dapat 4. Nah, sekarang Bu Tari yang dari Bali itu, Ibu sekarang bisa terapkan seperti ini Bu. Ya kan, dan ini nggak ngarang-ngarang ini. Memang ada seperti itu. Bahkan kalau ini gambarnya bukan bikinan saya, memang jurnalnya kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu buka jurnalnya di sini, jurnalnya ini. Memang gambar itu ada di situ. Yang kotak ini ya OM Garet 60 nih. Kalau di OM ini ya ini OM Garet 60. Kalau yang bentuk yang seperti ini OM Garet 18. Kita semuanya nyaris medical grade semua. Jadi memang saya nggak ngarang-ngarang. Memang itu ada manfaatnya. Ya kan? Penurunan sel limfosit leukosit, ya berarti artinya si bakteri atau virusnya banyak mati, kan begitu, ya kan? Ini juga sama, sitokin proinflamasi seperti IL-6, tumor nekrosis faktor alfa, kemudian IL-8, IL-1, 2, 3 dan sejenis itu ya berarti penurunan inflamasi besar-besaran. Dengan cara mudah, lagi disinari, olah napas, selesainya minum rempah, gitu. Nah, pernah kita manfaat yang luar biasa. Ya jelas sampai sini ya. Ini berhubungan dengan red light-nya. Jadi jangan ragu-ragu. Dia bisa memblokir informasi di badan, ya kan? Bisa memblokir tempat sehingga tidak menciptakan pengeluaran sitokin proinflamasi. Nggak jadi keluar. Luar biasa. Nah untuk rempahnya, untuk bahas rempah sini, pakai kunyit saja. Ini cuma kunyit doang nih. Ini pengetahuannya gratis nih. Jadi jangan bilang oh ini bayar-bayar mulu. Sebenarnya kalau tonton yang kayak gini nih ilmunya banyak. Masalah nanti ada duit apa enggak kan itu masalah faktor waktu saja dan rezeki saja. Tapi kunyit masa nggak bisa beli? Kunyit itu 100 gram 8.000 paling. Kalau yang agak bagusan 100 gram ya. Mungkin ada nih harga 5.000, 6.000. Bahkan kalau misalnya lebih murah ya beli saja masih akar. Bersihkan, cuci, ambil sekitar 4 gram, 2 sampai 4 gram, lalu rebus, ya kan? Rebusnya tetap 5 sampai 7 menit. Itu. Setelah itu diminum airnya. Hanya memang ya kita nggak tahu gram-gramannya kalau yang kayak gitu. Kalau di sini kan di percobaannya itu ekstraknya ya, jadi kan gram-gramannya. Nah, yang terjadi ketika kita konsumsi 1.500 miligram kunyit setiap hari dengan studi randomized control trial 227 pasien ibaratnya, lihat di sini. Hemoglobinnya turun. Hemoglobin A1 itu HbA1c. HbA1c-nya turun, ya kan? Hanya dalam waktu 3 bulan konsumsi rutin. Turun, bahkan sampai 12 bulan konsumsi rutin turunnya signifikan sekali. Lalu gula darah puasanya juga turun signifikan sekali dari mulai 3 bulan sampai 12 bulan, ya kan? Jadi ini ya saya kan pernah bilang di YouTube yang lalu bahwa pencetus inflamasi yang terbesar salah satunya adalah tingginya nilai gula darah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menurunkan gula darah, maka Bapak Ibu berkontribusi untuk menurunkan inflamasi di badan. Kalau berkontribusi terhadap menurunkan inflamasi di badan, maka betul kontribusi terhadap meningkatkan sel imun yang pasti membunuh virus. Jadi korelasinya ke situ. Saya juga bikin YouTube-nya mengenai bagaimana potensi red blood untuk menurunkan gula darah. Ada di YouTube jelas sekali, dasar gunanya jelas, yang mana yang harus disinari, berapa menit disinari, dilakukannya kapan, ada yang sebelum makan, ada yang sudah makan, itu jelas sekali di jurnalnya itu.
Jadi kalau kita praktek itu dengan alat red light, berarti kita punya cara gampang untuk menurunkan gula darah, menurunkan HbA1c. Kalau kita ngerti tentang rempah, cuma bahan kunyit saja, konsumsi kunyit rutin setiap hari, 1,5 gram tiap hari menurut jurnalnya, itu bisa menurunkan HbA1c, menurunkan gula darah puasa. Jadi sudah punya solusi penyinaran dengan red light, konsumsi kunyit. Yang ketiga, olah napas. Nanti kita bahas. Saya pernah bikin YouTube-nya, olah napas hanya ritme 55 yang dilakukan 1 jam setiap hari, itu menurunkan HbA1c sebesar 2%. Bayangkan. Jadi olah napas 55 saja, dilakukan 1 jam per hari, lalu Anda konsumsi kunyit, lalu Anda milih alat red light, itu udah menurunkan gula darah signifikan, HbA1c turun, nggak pakai obat. Tuh, ini ilmu yang mahal sekali, gitu kan? Jelas ya? Itu. Nah, maka dari itu ini yang apa sering saya bilang bahwa kita nih punya solusinya, punya solusinya. Apa tuh solusinya? Ya tadi dari tiga tadi, ngerti mengenai olah napasnya, ngerti mengenai pengetahuan rempahnya, ngerti mengenai red light-nya, punya alat itu kombinasikan, maka dapat untuk menurunkan inflamasi besar-besaran, dapat menurunkan HbA1c secara rasional, nggak usah pakai obat. Nggak usah konsumsi metformin, nggak usah konsumsi akar bos atau Tradjenta atau apalah begitu. Tiga jenis itu aja lakukan tiap hari, turun gitu. Nah, kalau kunyit saja tidak cukup, ibaratnya, maka tambahkan black pepper. Ketika kunyit ditambahkan black pepper, maka terjadi peningkatan daya serapnya hingga 2000%, mana ya? Ya, hingga 200%. Dilakukan dengan menambahkan saja. Menambahkan berapa banyak? Dengan perbandingan 1:100. Ya, dengan perbandingan 1:100. Suaranya nggak jelas. Masa sih? Coba ya, saya cek ya. Coba saya tes. Oke, ini saya nyalakan HP dulu. Tes 1, 2, 3. Suara jelas kalau di sini. Di HP saya nih. Ini kan HP-nya kan baca dari sini, kemudian masuk ke sini. Ini jelas. Ya, yang nggak tahu kalau di sana ya. Tapi kalau di sini sih suaranya sih cukup jelas. Malah jelas banget begitu. Ya kan? Ini nih saya sambil pakai HP saya. Jadi biar kedengeran kontrol suaranya ya. Jadi menurut saya ini suaranya jelas. Nanti kan ada rekamannya. Ya nanti saya menunjukkan rekamannya. Tapi menurut HP saya suaranya jelas. Seperti itu. Oke lanjut ya. Oke jadi balik ke konsumsi kunyit tadi. Jadi kan pernah ada yang chat di YouTube saya. Chat di YouTube saya. Ini ya. Saya coba munculkannya. Belum lama yang di sini nih kalau nggak salah. Ada chat dari ibu siapa gitu namanya ya. Mana ya? Uh, nah ini nih. Susah untuk mendapat resepnya kalau nggak bayar. Ini saya nggak tahu ini siapa ya. Mana tadi? Nah ini dia. Susah untuk mendapat resepnya kalau nggak bayar. Ya kan? Padahal saya sudah jelaskan di sini. Jika mau teliti menonton video saya seminggu kemarin saja, pastinya sangat jelas. Ibu hanya tidak mau menyimak saja. Video anti-inflamasi beberapa hari lalu itu sangat jelas komposisinya. Kalau berbayar itu kalau bikin event, kalau di kelas gitu kan. Padahal kalau nonton itu modal kuota saja bayar ke Telkomsel jangan bayar ke saya. Itu udah jelas gram-gramannya. Jadi pastikan selalu nonton dengan seksama, ya kan? Jika ingin gratis, tonton perlahan video inflamasi yang membahas rempah. Ilmunya ada di sana sebagian. Komposisinya juga, nama rempahnya juga jelas. Memang budaya menyimak dengan teliti itu secara umum agak susah, gitu ya. Jadi jangan malas menyimak dengan teliti. Ini saya mau komentari Sri Martini 8812 nih. Karena dia selalu asumsinya itu siswa tuh mendapatkan resepnya kalau nggak bayar. Loh ini udah dikasih tahu, bahkan di video saya yang lama juga udah saya kasih tahu. Di video saya yang lama ini ya, ini saya tunjukkan di sini. Nah, di sini nih, yang olah napas bumbu dapur, di sini antiinflamasi itu jelas banget. 1, 2, 3 video itu jelas banget. Sangat-sangat jelas banget. Jadi artinya, ya supaya jelas gitu. Maka saya ulangi lagi di sini. Di dalam jurnal ini disebutkan. Karena dia pakai gram-graman, berarti kan 1,5 gram. Karena dia bentuknya powder atau serbuk. Jelas ya, karena dia bentuknya serbuk.
maka gram-gramannya pasti diperhatikan dengan hanya kunyit saja. Tapi kalau digabung dengan black pepper atau lada hitam dengan komposisi 1:100, ingat ya, 1:100. Jadi gampang, 1:100 itu bagian yang sedikitnya adalah black peppernya, bagian yang banyaknya adalah kunyitnya. Jadi gampangnya, kalau kunyitnya 1 gram, nih, jadi kalau kunyitnya ini 1 gram, kunyit 1 gram, maka 100-nya black pepper. Berapa? Ya 10 miligram. Nah, ini black peppernya. 10 miligram itu tinggal kira-kira ya. Itu ya paling sekitar 3 atau 4 black pepper lah dikeprek. Saya kira segitu tuh. Jadi dengan 1 gram itu 1 sendok teh. Gampangnya 1 sendok teh kunyit dengan 1/4 sendok teh black pepper atau 3 butir sampai 4 butir black pepper dikeprek. Itu jelas banget. Bahkan YouTube saya sebelumnya itu jelas banget. Jadi jangan bilang lagi berbayar. Kalau misalnya ikut workshop ya bayar, karena saya belikan peserta itu kunyit organik, saya belikan peserta black pepper organik, saya belikan peserta jahe organik, saya belikan peserta vinugreek organik, jenis itu. Jadi ada beberapa yang saya belikan organik yang saya ajari tidak hanya cara meracik secara umum, tapi cara meracik secara khusus nantinya, seperti itu. Jelas ya? Jadi ini adalah komposisinya, gitu. Akhirnya berapa mililiter? Ukuran cangkir saja, ukuran cangkir saja. Jadi sekitar 100 sampai 200 ml sudah cukup. Jadi air mendidih, gampangnya begitu ya, atau air dispenser. Karena saya kan pakainya kunyit serbuk ya. Kalau saya pakai kunyit yang akar itu agak susah. Saya kan mobile orangnya kemana-mana. Jadi saya bikin dalam bentuk saset. Maka nanti setelah Zoom ini juga akan diumumkan divisi rempah ONG yang kita membuka layanan custom rempah. Custom rempah itu maksudnya gimana? Jadi peserta nanti tinggal mau beli rempah, tapi yang udah diracik bentuk penyakit tertentu. Jadi saya sakit apa nih? Oh, kanker ini. Oh, sakitnya tuh anu. Jadi bantu racikan, kita kirimkan dalam bentuk saset-saset. Ada yang untuk sebulan, ada yang untuk 2 bulan, untuk 3 bulan. Gitu. Nanti setelah ini diumumkan. Ya jelas ya. Pak Hans, Mas katanya kalau kunyit tidak boleh direbus, hanya diseduh saja. Apa betul? Boleh direbus. Bahkan di jurnalnya itu untuk memaksimalkan potensi ya, kalau kunyit akarnya itu direbusnya itu 5 sampai 7 menit. Direbus 5 sampai 7 menit. Itu memaksimalkan potensi keluarnya kurkuminnya. Jadi boleh direbus, nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi silakan disesuaikan saja. Jadi waktu itu ada pertanyaan juga, yang mana lebih bagus antara kunyit akar atau kunyit powder? Ya kalau dari jurnalnya itu mirip-mirip, ya kan mirip-mirip. Makanya saya karena mirip nggak begitu jauh bedanya, ya di grup kelas antiinflamasi saya munculkan tuh jurnalnya. Nah, karena dia mirip-mirip, maka ya saya memilih kunyit serbuk saja karena praktis. Jelas ya? Pak Lintang, kunyit kan bisa bentuk oksalat, batu ginjal, dan satu solusi kunyit yang menyumbat atau sulit yogurt tidak takaran kelas. Nah ini, jadi gini ya, saya perlu jelaskan juga konsep namanya anti nutrien. Anti nutrien. Jadi tumbuhan itu tidak bisa bela diri. Tumbuhan tidak seperti manusia tidak bisa bela diri. Bagaimana cara tumbuhan bela diri? Yakni dengan cara mengeluarkan anti nutrien. Gampangnya anti nutrisi. Jadi kalau tumbuhan itu disobek, dibacok, dipotong, digeprek, diremes, digigit, dikunyah, kira-kira begitu tuh, yang mentahnya ya, maka dia akan berusaha membela diri dengan mengeluarkan anti nutrien. Paling tidak ada sekitar 5 sampai 7 anti nutrien. Oksalat itu salah satu anti nutrien. Ada lagi namanya lektin, ada lagi namanya pitik asid, ada lagi namanya pitoestrogen, ada lagi namanya saponin. Gitu. Jadi ada banyak jenisnya, ada sekitar 5 sampai 9 anti nutrien. Jelas ya. Jadi sekali lagi anti nutrien itu adalah upaya tumbuhan untuk membela diri dari upaya yang menyakiti dirinya, dari upaya pemotongan, dicaca-caca, digeprek, digolok, dibacok, dipotong, dipetik, digigit, dikrauk-krauk, direbus, dimasak, pokoknya gitulah. Upaya-upaya seperti itu. Nah, maka keluarlah anti nutrien. Bahkan nasi putih itu mengeluarkan lektin. Ya, itu anti nutrien. Ya kan, sayur-sayuran hijau, biji-bijian, akar mengeluarkan oksalat salah satunya. Maka dari itu di grup antiinflamasinya OMG itu saya jelaskan berapa kadar oksalat dari grain, dari whole grain, dari turmeric, dari cinnamon, dari jahe, kemudian dari
Ya macam-macam lah, macam-macam rempah, ada sekitar 5 sampai 10 rempah. Itu saya munculkan datanya. Jadi segini, segini, segini dengan perbandingan miligram per 100 gram rempah itu. Jadi kalau misalnya contoh, kunyit itu sekitar 1.700 miligram per 100 gram. Jadi kalau kita konsumsi 1 gram, itu sekitar 17 miligram oksalatnya. Dan oksalat ini ada cara untuk flushing, untuk bersihkannya. Ini pertama dengan citrus. Dengan citrus. Citrus itu ya keluarga citrus seperti lemon, jeruk nipis, bergamot, kefir, atau sejenis itu. Kemudian bisa juga dengan air putih 2 sampai 2,5 liter. Jadi kalau Bapak Ibu sering konsumsi eh, tumbuhan, daun-daunan, akar, batang, daun yang menghasilkan oksalat, termasuk kunyit, gitu kan, apa saja bumbunya, bumbu-bumbu lah, rempah-rempah, maka harus juga ada konsumsi citrus, ya kan? Citrus tadi, dari lemon, jeruk nipis, kemudian apel cider vinegar juga bisa, ACV atau cuka apel. Kemudian juga wajib konsumsi air putih 2 sampai 2,5 liter per hari. Itu wajib. Atau dikonsumsi dengan minyak atau susu atau yogurt, boleh ya, tidak masalah. Takaran sih nggak ada itu banget, pokoknya dengan temannya itu. Tapi dalam pengalaman saya, dalam pengalaman terutama saya pribadi juga pasien-pasien, air putih sama citrus itu cukup. Makanya di salah satu strategi cara untuk konsumsinya adalah ya campurkan dengan sedikit perasan jeruk lemon. Dan setiap hari wajib makan. Mas, kalau gitu saya harus menghindari kunyit. Kenapa? Karena oksalatnya ya ada, ya semua bumbu itu ada oksalatnya. Semua bumbu itu ada oksalatnya. Kita menyebut itu jahe, kita menyebut itu cinnamon, kita menyebut itu kunyit, kita menyebut itu adas, kapulaga, apa saja. Itu ada oksalatnya semua. Nah, kalau Bapak Ibu suka makan capcay, itu oksalat semua. Bapak Ibu suka makan lauk, suka makan soto atau sop yang bumbunya medok. Istilahnya bumbunya medok. Kalau bumbunya medok, kenapa bisa medok itu enak? Karena rempahnya banyak. Kalau rempahnya banyak, oksalatnya banyak. Benar ya? Logikanya pasti begitu. Jadi oksalat itu ada di sehari-hari kita konsumsi. Tapi kan sekarang kita puluhan tahun baik-baik aja. Kenapa orang itu bisa baik-baik aja? Ada yang kena batu ginjal, ada yang enggak. Karena secara alami ya, orang itu rajin minum air putih. Jadi otomatis bersih. Oksalatnya karena jumlahnya kan porsi sedikit, ya kan? Makan yang medok rempah itu enak banget rasanya. Betul nggak? Enak banget rasanya. Tapi rempahnya harus banyak. Ya oksalatnya pasti banyak. Makan sayur yang banyak, oksalatnya juga banyak. Ya kan? Mobil-mobil makan kacang, Anda konsumsi oksalat juga banyak. Tapi tidak lantas itu ditakuti, selama kita ngerti cara untuk membuangnya. Sama kita bisa bilang, ada 5 sampai 7 antinutrien. Dari mulai fitoestrogen, ya kan? Kemudian ada juga pitik asid, ada juga saponin, ada juga oksalat, ada juga lektin, ada juga yang lain. Itu semua anti nutrien yang lahir dari tumbuhan, yang dari mulai akar, batang, daun, biji, itu semua tuh ada anti nutriennya. Karena itu upaya pembela diri dari tumbuhan. Jadi jangan takut Pak Lintang. Pokoknya konsumsi citrus. Citrus itu keluarga jeruk lemon, jeruk pis, jeruk-jerukan gitu kan. Atau fresh juice yang nggak pakai gula ya. Hanya jeruk dan air aja. Atau air putih 2 sampai 2,5 liter. Atau campurkan dengan lipid, dengan minyak-minyakan seperti itu. Jelas ya, boleh dengan minyak kelapa, coconut oil, boleh dengan ghee, boleh dengan susu. Makanya ada golden milk dikonsumsi dengan susu, tapi bukan susu manis, bukan SGM, juga bukan susu yang serbuk, tapi susu murni yang dipanaskan, dipasteurisasi, selain dipanaskan yang tidak sering mendidih, sekitar 60 sampai 70 derajat saja. Setelah itu baru dicampur dengan kunyitnya, itu nanti aman. Gitu kan? Tapi karena porsinya rendah, kita konsumsi sehari 1 gram. Daily allowance untuk salad per hari itu antara 40 sampai 50 mg. Ini bukan kata saya, ini di grup anti inflamasi saya jelaskan berapa daily allowance dari masing-masing rempah yang boleh diizinkan masuk ke badan manusia dan bagaimana strategi untuk flushingnya. Jadi kalau Bapak Ibu belum cepat ikut kelas anti inflamasi, ya saran saya ikut. Saran saya ikut. Di kelas anti inflamasi itu dijelaskan banyak banget. Tujuannya apa? Supaya aman. Supaya aman. Jelas ya? Nah, jika untuk meningkatkan manfaat dari kunyit, tambahkan lada pepper, black pepper, dengan konsentrasi 1 banding 100. 1 gram atau 1 sendok teh kunyit dengan
seperempat sendok teh lada hitam. Campurkan, aduk, konsumsi minum. Kalau misalnya kita takut sama endapannya, disaring juga boleh. Kalau saya sih tidak ada masalah. Kenapa? Karena ya saya setiap hari minum air putih cukup. Balik ke yang tadi ya. Jadi kunyit saja bisa untuk seperti ini. Jadi maksudnya besar banget. Ya kan? Kemudian dia bisa untuk menurunkan kolesterol. LDL juga turun secara signifikan dalam waktu 3, 6, 9, 12 bulan. Signifikan. Pada semua nilai T 0,01 itu artinya signifikan. Jadi kalau kita lihat nilai T 0,01 itu artinya signifikan. Kita nilai P 0,01 artinya signifikan. P 0,01 artinya signifikan. P 0,01 kurang dari 0,01 artinya signifikan. Ini kita lihat semua signifikan untuk menurunkan trigliserida, LDL yang membandel gitu kan. Itu bagi orang-orang yang beresiko pada kolesterolnya tinggi, silakan Anda konsumsi kunyit dan ini aman. Tambahkan sedikit black pepper jadi aman. Meningkat sampai 2000%. Lihat inflamasinya. Semua skor 0,01 ini signifikan. CRP itu adalah penanda inflamasi. Ya kan? Interleukin 1 beta itu adalah sitokin proinflamasi. Interleukin 6 sitokin proinflamasi. Tumor nekrosis faktor alfa proinflamasi. Lihat, signifikan. Kurang dari 0,01. Ini juga kurang dari 0,01. Ini juga kurang dari 0,01. Jadi signifikan sekali hanya dengan makhluk kuning bernama kunyit. Jadi jangan ragu-ragu konsumsi kunyit. Ya kan? Tambahkan sedikit black pepper, maka manfaatnya luar biasa. Bahkan kalau di grup apa namanya anti inflamasi saya itu, saya beritahu kalau kunyit naik sampai 2000%, ada tambahan dengan yang lain naiknya sampai 40.000%. Luar biasa, ya kan? Kenapa? Karena semua dikonsumsi, mulut kita itu kan masuk pertama ke pencernaan, kemudian dia kedua masuk ke aliran darah bloodstream, yang ketiga baru ke sel. Jika kunyit saja, dia akan stay di pencernaan 99%. Dia ada di darah hanya 1%. Dia masuk ke sel 0,1 sampai 0,2% saja. Sementara ketika kunyit ditambahkan sedikit lada hitam dengan perbandingan 1:100, maka stay di gut atau di pencernaan kunyit plus lada hitam si kunyitnya ini jadi 92 sampai 95%. Dia stay di bloodstream atau aliran darah 5%. Dia stay masuk ke dalam selnya itu 1 sampai 2%. Meningkat hingga 2000%. Tapi ketika kunyit ditambah satu rempah lain, itu naiknya sampai 40.000%. Luar biasa. Seperti itu. Ini gambaran gimana cara kita memahami logika gitu ya. Jelas ya. Kak Lintang, kalau untuk menaikkan HB dengan red light, rempah gimana Mas? Tetap konsumsi daging merah hati yang paling baik. Ya kalau HB itu olah napas saja. Kan saya kan udah pernah bikin YouTube-nya, udah bikin audionya juga, gitu kan. Olah napas untuk menaikkan hemoglobin. Ada banyak cara. Apa namanya? Di antaranya adalah bisa pakai yang buang napas lalu tahan. Jadi model seperti Buteyko itu juga bisa buang napas tahan. Kalau napas ritme, bisa pakai ritme 284 untuk menaikkan hemoglobin itu juga bisa. Atau ritme limfatik 416 82 itu juga bisa. Jadi semua ritme yang ada tahan napasnya dalam jangka waktu panjang itu juga bisa. Seperti itu. Jelas ya? Bu Dwi, bagaimana kalau temulawak? Apa sama saja? Sebenarnya sama aja. Dia keluarga kurkuma. Beda nama, apa namanya, nama latinnya saja. Sama-sama mengandung kurkumin. Bedanya apa? Kurkumin pada kunyit lebih banyak dibandingkan kurkumin pada temulawak. Kemudian aspek molekul antiinflamasi lebih banyak pada kunyit dibandingkan pada temulawak. Ini dua fungsi berbeda nanti. Jadi dipilih kunyit itu karena dia memiliki kadar kurkumin lebih banyak, memiliki molekul-molekul pembentuk antiinflamasi yang lebih banyak, antioksidan lebih tinggi dibandingkan temulawak. Dan rasanya pun lebih enak dibandingkan temulawak. Temulawak rasanya lebih pahit, kalau kunyit rasanya lebih, dalam tanda kutip, manis. Ya ada pahit-pahitnya, tapi lebih manis dibandingkan temulawak. Saya udah nyicip. Nyicipnya saya itu bukan nyicip yang serbuk aja. Saya krauk-krauk. Saya ambil sepotong temulawak, satu ruas, tak krauk-krauk. Getir rasanya kayak kehidupan. Lalu saya ambil kunyit satu ruas ini, saya krauk-krauk, oh lebih kuning semua. Getir, tapi getirnya kunyit itu bisa saya terima, bisa saya tahan. Dibandingkan getirnya temulawak. Buktikan kalau nggak percaya. Bapak Ibu beli temulawak, ambilnya sepotong, satu ruas jari aja. Ya kira-kira satu ruas jari lah. Potong, bersihkan, cuci. Coba digigit krauk-krauk. Rasanya kayak gitu. Lalu bandingkan dengan kunyit. Masih lebih enak kunyit.
apalagi kunyit yang agak-agak tua gitu, itu rasanya lebih lebih ada manis-manisnya lah. Tapi pada akhirnya saya memilih serbuk dibandingkan saya makan langsung plain gitu. Nggak tahan lah pahitnya. Saya tuh coba makan langsung kencur. Itu saya makan langsung ya. Kalau jahe sih udah biasa lah makan jahe. Cuman sebatas kayak gitu aja rasanya. Tapi yang geleger itu adalah kunyit. Mau apa yang geleger itu temulawak. Kemudian kencur itu rasanya waduh. Ya ada beberapa rempah lah yang saya krauk-krauk. Eh, Black pepper itu saya gigit-gigit langsung. Kemudian ada juga jinten hitam. Saya krauk-krauk langsung. Jadi pengen tahu rasanya kayak apa di mulut. Gitu ya. Bu Lili, kunyit diminum sama bubuknya atau cuma airnya saja? Kalau saya pribadi, saya minum sama bubuknya. Tapi kalau ibu atau bapak pengen praktis, setelah diseduh boleh disaring. Silakan aja. Kalau saya pribadi, saya minum sama serbuknya. Kenapa? Ya biar masuk semua gitu. Jadi masuk semua serbuk. Lada hitam juga masuk sama serbuknya. Seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ragu-ragu atau pengen lebih bersih, setelah direbus 5 sampai 7 menit, gitu kan, yang serbuk, nanti kan pasti ada endak-endak, ada endapannya tuh. Aduk dulu, lalu saring dengan saringan yang bagus. Nanti kan dapat air yang sudah berwarna kuning dan sedikit ada serbuk-serbuk hitam sedikit, gitu ya. Ibu Jasinta, kalau jahe, kunyit, dan serai, nah saya nggak tahu. Makanya kalau saya bilang, eh, lihat video saya yang sebelumnya itu bahwa di dalam dunia ilmu rempah, itu kita tentukan dulu satu sebagai rempah yang aktor utamanya. Ini pemahaman saya, kali pemahaman saya, itu pemahaman saya bisa berbeda dengan orang lain. Tapi ini udah saya jalani bertahun-tahun. Jadi tentukan dulu satu rempah utama sebagai aktor utama. Jadi aktor utamanya yang semua angkat adalah si kunyit kuning ini. Ini aktor utamanya. Nah, aktor utamanya dipelajari karakteristiknya. Ternyata karakteristik aktor utamanya ini, ya, tes satu dua tiga, oh enggak, masih normal ya. Jadi ternyata karakteristik terutamanya ini kecil sekali bioavailabilitasnya atau daya serapnya. Maka ditambah dengan aktor pendukung, ditambah dengan aktor pendukung. Aktor pendukungnya itu contohnya black pepper, ya kan? Tambah. Jadi harus cari jurnal yang berhubungan dengan kunyit dan black pepper. Kalau misalnya aktor pendukungnya adalah jahe, harus cari jurnal yang berhubungan dengan kunyit plus jahe. Kalau aktor pendukungnya adalah serai, harus cari jurnal berhubungan dengan kunyit plus serai. Kalau misalnya tiga, misalnya jahe, kunyit, serai, ya berarti ibu atau bapak harus nyari jurnal yang pengujiannya tiga ini. Kenapa? Ya kita pengen lihat efeknya, ya kan? Makanya di YouTube saya sebelumnya itu saya jelaskan penelitian antara menggabungkan kunyit dengan jahe dengan komposisi 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, dan 5:2. Jadi ada percobaan untuk memperbandingkan rasio dari kunyit plus jahe. 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, dan 5:2. Dan ternyata efeknya itu paling besar pada 5:2. Dalam arti lebih banyak kunyitnya dibandingkan jahenya. Jadi jahenya sebagai aktor pendukung. Jadi kalau dibanding 5 banding itu berarti kan 1:2,5. Jadi gampangnya kalau kunyitnya 1 gram, berarti jahenya itu 200 miligram. Tapi di dalamnya disebutkan, jika perbandingannya banyak jahenya dibandingkan kunyitnya dengan perbandingan 2:8, jadi artinya banyakkan jahe dibanding kunyitnya, itu dia sifatnya antagonis, bukan sinergis. Jadi artinya nggak ngefek apa-apa, cuma dibuang oleh tubuh sebagai sampah. Tuh, makanya ini pentingnya kita menganalisis jurnal di situ maksudnya. Jadi bahwa rempah itu ada di sekitar kita, iya. Kalau nafas kita bisa kontrol dari banyak itu, iya. Tapi saya tuh hati-hati menentukan ini komposisinya bagaimana. Kenapa begitu? Karena logikanya banyak ibu-ibu yang konsumsi jamu, tapi dia punya penyakit yang sama yang semestinya jadi manfaat dari jamunya itu. Jika jamunya fungsinya tadi disebutkan, jamunya kunyit misalnya, tiap pagi dikonsumsi kunyit asin, katakanlah begitu ya. Ilmu kunyit menyebutkan bahwa dia menurunkan LDL, menurunkan kolesterol, trigliserida, HbA1c, berarti kan diabetes. Kenapa yang rutin konsumsi kunyit di pagi hari kok malah jadi diabetes? Aneh kan? Saya aja konsumsi kunyit saya nggak diabetes, HbA1c bagus, belajar puasa saya bagus. Kenapa para ibu ini yang setiap pagi konsumsi jamu kok dia malah diabetes? Kenapa bapak-bapak atau ibu yang konsumsi jamu kunyit misalnya setiap pagi malah dia kolesterolnya tinggi, malah dia trigliseridanya tinggi? Salahnya di mana? Di percobaan itu tidak ada aspek olahraga. Di percobaan yang tadi saya di apa namanya jurnal yang ini, saya ulang ya, di jurnal yang ini ya, oke.
Di jumlah yang ini penurunan ini nih. Nah, penurunan LDL-nya nggak ada olahraganya. Dia cuma murni konsumsi kunyit aja. Kenapa orang-orang suka konsumsi kunyit malah kok LDL-nya jadi tinggi? Di sini tuh gliserida banding HDL-nya bagus. Kenapa orang-orang susah konsumsi kunyit ibu-ibu itu malah jadi kolesterolnya tinggi, malah resiko serangan jantungnya meningkat, gitu kan? Kemudian malah di sini ini kan udah jelas-jelas fasting plasma glukosa berarti gula darah puasanya jadi turun. HbA1-nya turun, berarti resiko diabetesnya mengecil kan logikanya kan. Kenapa kok malah jadi begitu? Padahal ini hanya konsumsi rutin saja, berarti ada yang keliru tuh pemahamannya, ya kan? Seperti itu. Ya, ya. Nah, jadi makanya ini saya berusaha mengkoreksi supaya ayo secara rasional tuh ngerti komposisinya dan itu yang diajarkan di kelas antiinflamasi. Jadi perlu belajar cara meracik komposisinya supaya minumnya jadi benar. Kalau minumnya komposisinya tidak benar, nggak jadi manfaat. Begitu. Jelas ya? Pak Sony, bagaimana dengan rebusan daun insulin? Saya nggak tahu, karena pembahasan kita bukan untuk insulin. Ya kan? Jadi saya nggak ngerti. Karena saya bahasanya rempah. Daun bukan rempah. Bukan rimpang-rimpangan. Pak Sukamto perbandingan 5 banding 2, maksudnya 10 gram banding 4 gram, apakah bisa? Atau 50 gram banding, ya siapa juga mau konsumsi 10 gram Pak, kebanyakan Pak. Jadi 5 banding 2 itu coba diperkecil, kalau ilmu matematika, 5 banding 2 itu berarti 1 banding 2,5. Sama aja kan? Karena kan dari 2 ke 5 itu kan dikali 2,5. Kira-kira begitu, 2 kali itu kan 4. 2 kali 2,5 kan 5. Berarti kan sama dengan 1 banding 2,5. Jadi artinya kalau jahenya 1 gram, berarti 2,5-nya lebih kecil dari 1 gram. Kalau misalnya setengahnya aja, berarti kan 500 miligram. Kan 1 gram itu kan 1.000 gram. Berarti kurang dari itu, jadi bisa ditambahkan. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi jangan puyeng. Jangan pakai gram-graman yang tinggi. Kita nggak boleh mengkonsumsi rempah dalam jumlah tinggi. Kenapa? Ada anti nutriennya. Ada anti nutriennya. Anti nutrien itu tadi ada oksalatnya, mungkin ada rempah yang mengeluarkan fitoestrogennya, ada rempah yang mengeluarkan fitik asidnya, ada rempah yang mengeluarkan lektinnya, ada rempah yang mengeluarkan saponin, ada rempah yang mengeluarkan macam-macam. Jadi kalau jumlahnya dosisnya tinggi, ya tentu saja kemungkinan besar untuk membentuk batu ginjal lebih tinggi, ya kan? Karena dosisnya tinggi. Makanya kalau rempah itu konsumsinya nggak boleh banyak-banyak, cukup dalam jumlah yang tertentu. Ini dijelaskan di kelas antiinflamasi. Jadi saran saya ikut kelas antiinflamasi, nanti lebih jelas dijelaskan di situ. Supaya kita aman dan jadi benar, gitu kan? Makanya cerita tadi, sering konsumsi jamu, di mana jamunya itu kunyit, kunyitnya itu berhasil luruskan gula dengan tanpa intervensi macam-macam, malah pada kena gula darah semua, pada kena diabetes semua, kan aneh. Kunyitnya meluruskan kolesterol, asam urat dan sebagainya, malah pada kena asam urat kolesterol semua. Berarti kita nggak ngerti caranya, atau komposisinya tidak benar, atau terlalu banyak, atau kecampur dengan sesuatu yang akhirnya membuat antagonis fungsi dari si rempah utamanya itu. Makanya tadi saya kasih contoh untuk jahe saja dengan konsumsi, ini contoh ya. Mana ya? Nah ini nih. Nah ini nih kelihatannya. Nah di sini ada, bisa gedein. Hmm, bisa dulu ya. Ya. Ini ada fungsi namanya fungsi antagonis dan fungsi sinergis. Ini contohnya jahe sama kunyit kalau di sini. Fungsi antagonis sama fungsi sinergis. Jadi ketika campurannya yang warna kotak biru ini 3:7, yang mana segi 4 ini adalah 2:8. Kemudian yang kecil ini saya munculkan ya. Yang ini kan ini, yang ini kan ini, yang ini kan ini. Ya kan? Jadi mulai dari 3:7, 2:8, 1:9, ternyata arahnya di sebelah kanan. Ini wilayah antagonis. Jadi wilayah yang tidak boleh dilakukan campuran pada posisi rasio itu. Itu. Jadi nggak boleh campuran dengan posisi rasio itu. Kenapa? Karena antagonis. Nah, itu maksudnya itu. Ini sebagai pengetahuan saja. Makanya tadi saya bilang komposisinya diperhatikan. Kalau komposisinya benar, nah seperti itu jadi benar, jadi bagus. Jelas ya. Bu Jasinta, kalau punya 1 gram lada hitam berapa? Nanti nonton videonya. Karena udah saya jelaskan dengan sangat jelas, saya tulis di YouTube ini barusan nih. Saya tulis 1 gram lada hitam, 1 gram turmeric, lada hitamnya berapa? Berarti Ibu nggak nyimak. Kalau tadi saya jelaskan.
disimak yang benar. Karena pertanyaannya justru sudah dijawab di awal-awal tadi. Kan gitu ya. Kecuali masuknya terlambat, saya nggak tahu ya. Pak Muhajir, penambahan zat pemakaian seperti madu, gula aren, atau stevia berpengaruh ke kualitas jamu? Berpengaruh. Itu sudah dijelaskan di YouTube sebelumnya. Jelas ya. Bu Lili Solehin nanya mengenai air berapa liter, ya itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ya memang itulah, makanya Indonesia itu memang audiens atau netizen tuh agak-agak susah gitu. Misalnya udah dijelaskan dengan sangat detail, ditulis di layar pun nggak nyimak. Ya, karena nggak nyimak, jadi pertanyaan akan berulang. Nah, karena pertanyaannya berulang, harus juga berulang, waktunya jadi habis. Makanya saya nggak akan jawab, nanti tonton saja siaran ulang dari YouTube ini. Jelas ya? Jadi kalau yang nanya komposisi kunyit sama lada hitam, tonton siaran ulang. Kalau yang nanya berapa air liternya, tonton siaran ulang. Kalau nanya perbandingannya, tonton siaran ulang. Kan itu sudah semua dijelaskan di awal-awal tadi. Bahkan bukan di awal menit pertama, kira-kira udah 40 menit baru saya jelaskan. Seperti itu ya, Pak Sukamto. Untuk before after test labnya apa? Dari tadi. Ini kan sudah dijelaskan di sini. Ini loh. Ini ya. Makanya ini kadang-kadang saya suka bingung cara seseorang itu memahami. Ini kan di sini ada ya namanya LDL. Jadi nggak usah ditanya labnya apa, ya labnya pasti yang berhubungan sama profil lemak. Ada LDL, ada trigliserida, ada HDL, ada ApoB. Ini kan kelihatan dari sini. Kemudian ini apa lagi di sini? Ada CRP. Berarti hasil labnya ya jelas karena di layar Bapak Ibu sekarang itu yang lagi dilihat adalah hasil lab. Jadi kalau ditanya hasil labnya apa, ya itu. Kalau mau periksa ke lab yang diperiksa adalah HSCRP. Ya tentu interlab kan nggak mau diperiksa gitu kan. Tapi kan sini kelihatan HSCRP. Kalau di sini kelihatan ada LDL, ada trigliserida, ada HDL, ada ApoB, ya kan? Di sini ada HbA1c, di sini ada gula darah puasa, ya kan kelihatan di sini. Jadi ini yang nanti diperiksa. Ada urik asid di sini, urik asid itu berarti asam urat. Di sini ada HOMA IR, tinggal bilang aja, Pak, saya mau periksa HOMA IR, dia pasti ngerti, ya kan? Nah itu hasil lab before afternya, jadi tentu saja uji sendiri gitu dengan lab yang sesuai dengan ini. Jelas ya? Nah, jadi balik lagi untuk menurunkan inflamasi membasmi virus, bakteri paling tidak tiga hal bisa dilakukan secara bersamaan. Jika punya rezeki, miliki alat redline. Kenapa saya promosi begini? Oh, saya masa bodoh mau dibilang jualan atau apa? Karena ini manfaatnya banyak banget, manfaatnya besar banget. Terutama bagi orang yang kemo. Saran saya miliki alat redline. Terserah mau beli dari mana. Yang jelas kalau belinya di luar MG, ya tanyanya sama salesnya. Misalnya beli dari Amazon atau beli dari Tokopedia, beli dari Blibli, ya tanya sama salesnya. Kita nggak meladeni pertanyaan yang belinya bukan di MG. Tapi kalau punya di MG, silakan japri. Kalau kemonya jenis ini, penyinarannya bagaimana? Kalau kanker jenis ini, penyinarannya bagaimana? Itu semua ada dasar bulannya semua. Jadi kalau punya rezeki, punya redline. Karena dia bisa dipakai untuk menurunkan leukosit limfosit. Dia bisa memblokir kemampuan sel untuk memproduksi sitokin proinflamasi. Jadi tidak terjadi inflamasi ini. Bahkan bisa sendiri dengan sangat signifikan sekali. Bisa menurunkan gula dan sebagainya. Kalau punya rezeki, artinya finansialnya cukup. Yang kedua, belajar ilmu pernapasan untuk mematikan virus. Cara bagaimana? Yang menaikkan natural killer cell, yang menaikkan sel imun bawaan, yang menaikkan sel imun adaptif. Di antaranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Naikkan asetilkolin, naikkan melatonin, ya kan? Naikkan parasimpatik, naikkan pH, turunkan gula, masuk ke gelombang alfa, masuk ke gelombang delta, masuk ke gelombang theta. Caranya banyak banget di luar nafas tuh. Humming, produksi nitric oxide, alis macam-macam. Ya kan? Jadi ada lebih 10 sampai 15 macam teknik pernapasan dan pendekatannya yang bisa dipakai untuk memunculkan sel imun adaptif dan sel imun bawaan untuk membunuh sel virus, membunuh bakteri, termasuk kanker. Karena natural killer cell bagian dari sel imun adaptif. Itu kan juga bagian dari sel imun bawaan. Itu. Lalu yang ketiga, selain olah nafas, berarti pelajari ilmu rempah. Kenapa? Ya barangkali rezekinya nggak cukup buat red kan susah, mahal dan sebagainya. Ya rezekinya dipakai sedikit untuk belajar ilmu rempah lah. Ya kan? Minimal Anda ngerti ada kunyit, ada lada hitam, Anda ngerti ada jahe, nanti ada pelajaran mengenai cinnamon, ada pelajaran mengenai macam-macam. Palingnya ada 5 nanti yang dibahas. Paling ada 5 yang dibahas. Ya paling ngerti 1 sampai 2 lah, lalu praktekkan. Ngerti cara ngeraciknya, komposisi. Jadi
Yang dipelajari di kelas rempah itu bukan pengetahuan, bukan manfaat. Kalau manfaat googling aja, ya kan? Yang dipelajari adalah mengurai kesalahan. Kenapa orang ngejamu sakitnya sama dengan manfaat jamunya? Aneh. Berarti kan komposisi jamunya mungkin nggak bener, cara dia minum nggak bener, campuran jamunya mungkin nggak bener, jamu dicampur dengan gula aren, kunyit dicampur dengan gula pasir, kunyit dicampur dengan gula batu gitu kan. Mungkin kunyit dicampur dengan madu, terus kan madu sehat mas. Iya, kalau misalnya airnya panas, masukin madu, madunya kan rusak, nggak ada guna, kan begitu. Berarti harus ngerti cara mencari, ini ilmunya tuh di situ sebenarnya. Jadi kalau tiga tadi nggak bisa semuanya, karena red light itu mungkin mahal, ya kan? Ya sudah, ilmu olah nafas dengan rempah. Itu yang saya mau gaungkan di tahun ini. Sampai kita bikin divisi rempah, saya bikin divisi rempah sendiri. Saya ada pengalaman, pasien kanker serviks. Pasien kanker serviks. Kanker serviks uji CEA125. Ini marker, CA marker untuk kanker serviks. 4.800-an. Bayangkan, CA yang harusnya, CA125 itu harusnya skornya kurang dari 35, ini 4.800-an. Di terapi pakai hanya dua jenis saja, olah napas dan rempah. Itu benar, misalnya olah napas dan rempah. Itu saya tunjukkan waktu di workshop di Jakarta kemarin ke peserta. Hanya olah napas dan rempah saja, 14 hari. Konsumsi rutin setiap hari. Sekitar 12-14 hari kalau nggak salah. Dari 4.800 CA125 menjadi 1.200. Apa 1.400 ya? Sekitaran 1.200-1.400. Dari 4.800 menjadi 1.400. 14 hari. CA marker CA125 yang harusnya kurang dari 35. Jadi 4.800 nyaris 5.000 menjadi 1.400. Berarti turun sampai 300%. Nggak pakai obat, nggak pakai macam-macam. Kok bisa? Ya memang kan ada ilmunya. Karena racikannya komposisinya benar. Jadi manfaat, daya serap masuk ke dalam darah, daya serap masuk ke dalam selnya, diperhatikan. Ilmunya tuh di situ. Kalau rempahnya dia suruh bikin sendiri, tapi cara meraciknya, cara minumnya, nanti nunggu sekian menitnya itu ilmunya tuh di situ sebenarnya rempah tuh. Ya kan, bukan manfaatnya aja, tapi cara meraciknya. Itu jadi dengan dua cara seperti itu aja udah dapat manfaat yang luar biasa. Kan gitu kan? Kita nanti tanggal 26 ini ada di Semarang. Saya di Semarang tanggal 26. 26 bener ya? Iya, hari Minggu. Ini kan tanggal 20 nih, hari Senin. Tanggal 26 hari Minggu saya di Semarang. Jadi kalau Bapak yang nonton, di Semarang ini ada workshop olah napas dan rempah. Bayarnya 1 juta, dapat rempah, dapat ilmu pernapasan, dapat kelas. Coba, malah murah. Ya saya nggak tahu ya, itu saya masih beda-beda tafsirannya kan. Dapat rempah organik 4 macam. Diajari cara meraciknya, olah napasnya, dapat kelasnya. Coba cari di mana, nggak akan dapat. Ya kan? Dan langsung real kita racik di tempat, diminum di tempat. Langsung rasakan di tempat. Iya betul lah. Nanti tanggal 26 di Semarang. Baru sekitar 5 orang. Kuota cuma 10. Jadi kalau Bapak Ibu lokasi Semarang, saran saya ikut dari Semarang. Karena saya tidak tahu nanti bikin kapan lagi. Ya kan? Di Semarang ini yang terakhir. Semarang yang terakhir. Gitu. Jadi kesempatannya kalau mau belajar yang offline langsung, nanti di Semarang tanggal 2. Ya tentu untuk wilayah Jawa Tengah ya. Ya kalau orang Jakarta main Semarang ya boleh. Karena kereta cuma 3.000-an. Gitu kan? Atau orang-orang Semarang, ya mampir lah. Nanti ke Ibis untuk ikut workshopnya. Kita cuma 10 orang, jadi biar praktek langsung. Itu jelas ya. Jadi sekali lagi saya ringkas. Ini udah 1 jam 28 menit. 3 tadi, red light, rempah, olah napas, proven. Bukan cuma by science, tapi juga banyak orang yang sudah mempraktekkan ini. Bahwa ketika kita punya tiga-tiga pengetahuan, tentu kalau alat ya alatnya harus dimiliki. Kalau rempah, tentu rempahnya harus dimiliki. Tapi ini pengetahuan semua, isinya ilmu. Kita ngerti ilmu tiga ini, Anda tuh bisa dapat cara untuk sehat dengan minimal, seminimal mungkin biaya. Anda kemo, jangan takut untuk kemo. Karena memang pilihannya seperti itu. Karena kita nggak pernah melarang untuk orang tidak kemo. Nah, kalau belum milih kemo, yang penting ngerti gimana side effect dari kemo itu bisa dihandling dengan baik. Bisa dihandle dengan baik. Semua manfaat kemonya muncul, semua dampak kemonya hilang. Seperti itu. Jelas ya? Jadi, sekali lagi, silakan bagi yang tertarik
mempelajari ilmu rempah, ikut kelas antiinflamasi UMG, atau ikut workshop nanti di tanggal 26 di Semarang, di Hotel Ibis Simpang 5. Kita kuotanya pendek-pendek aja, ya 10 orang aja. Nah, saya kemarin di Jakarta, orang 7, yang datang 5, yang 7 yang 2-nya belakangan jalan. Iya, karena mereka memanfaatkan momentum untuk belajar. Jadi kalau datang pengetahuan ini kepada Bapak Ibu sekalian, ini bukan semata-mata kebetulan. Ini takdir. Saya dengar cerita Mas Gunggung begini, ternyata bisa juga kayak gitu. Oh ternyata bisa juga, itu pasti takdir datang. Kalau takdirnya datang itu tinggal mau dijemput atau enggak, pengetahuannya kan itu aja. Ya kan? Ibu Tina, maaf saya agak tertinggal Zoom, maksudnya red line. Bukan red line, alat red light. Bukan alat red light. Nanti tinggal nonton aja. Googling aja. Di YouTube, ketik aja di YouTube, Mas Gunggung red light. Red light itu sinar merah. Ya. Red light. Jadi ketik saja di Google, Mas Gunggung red light. Itu nanti muncul semua. Ada sekitar 10 atau 11 video saya menjelaskan secara teoritis, penerapan, dasar jurnalnya, aspek teknisnya, aspek praktisnya, itu semua jelas sekali di situ. Ya, saya rasa sudah 1,5 jam. Terima kasih banyak. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang tertarik untuk red light, silakan kontak Intan. Kita masih ada special price di bulan Oktober ini. Bagi yang tertarik untuk ilmu rempah, silakan ikut workshop atau ikut kelasnya. Bagi yang tertarik untuk olah napas, silakan pelajari teknik pernapasan apa saja dari seluruh dunia. Tapi pelajari yang benar ilmunya. Ilmu udah jelas, sistematikanya udah jelas. Memiliki pengetahuan ketiganya, insya Allah, itu solusi apa aja nyaris bisa diberesin dari 3 hal. Apalagi ditambah yang satu lagi, yakni rendam es. Wah, ini tambah ampuh lagi. Jadi, Anda ngerti ilmu tentang rendam es. Anda punya alat red light. Kemudian Anda ngerti ilmu rempah. Anda ngerti ilmu olah nafas. Anda ngerti ilmu intermittent fasting. Waduh, itu yang saya praktekkan. Itu saya praktekkan. Jelas ya? Kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.